It's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing it. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center. Say, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. And from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. We pray from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Tadi pagi kurang lebih jam 3 lagi Tuhan kasih saya mimpi. Kurang lebih di jam 3 Tuhan kasih saya mimpi. Dan di mimpi itu saya, yang pertama di mimpi itu saya melihat ombak yang kurang lebih tingginya 10 meter ke atas. 10 meter ke atas. Tapi di dalam ombak itu, di tengah ombak itu roh maut sudah mengincar. Roh maut itu sudah ada di situ. Dan begitu ombak itu menyapu, roh maut tinggal nyapu dong. Ambil semua jarahan. Jarahannya siapa? Setiap orang di luar Kristus. Siapa orang di luar Kristus itu? Apakah orang di luar Kristus hanya orang tidak percaya? Apakah orang yang tidak percaya Yesus itu orang di luar Kristus? Salah. Orang di luar Kristus
adalah orang-orang, termasuk siapapun yang percaya kepada Yesus tapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah orang-orang di luar Kristus. Banyak kita menganggap ketika kita percaya sudah pasti kita diselamatkan. Salah. Keselamatan itu bukan hal murahan. Keselamatan itu kemurahan Allah, tapi saudara harus perjuangkan. Ketika saudara mendapatkannya, saudara keep sedemikian rupa dan saudara harus mengembangkan. Oleh sebab itu Rasul Petrus berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia itu. Kasih karunia yang saudara dapat saudara selamat. Tapi saudara harus menumbuhkan itu, supaya saudara semakin hari semakin mengasihi dia, dan dia pun semakin hari semakin mengasihi saudara. Ombak yang setinggi 10 meter lebih itu mulai menyapu. Saya nggak tahu di mana, tapi di hati saya seperti yang bilang, ini nggak lama lagi. Ini nggak lama lagi ini akan terjadi. Kemudian roh maut itu mulai menyapu jarahannya, dia dapat jarahan banyak. Dan apa yang terjadi lagi? Di situ saya dengar suara Tuhan dari langit berkata gini, kesudahan sudah dekat. 3 kali Tuhan ngomong dari langit, kesudahannya sudah sangat dekat. Kesudahannya sudah sangat dekat. Sekali lagi bahkan dia tekanin dengan suara yang lebih keras. Dia bilang, kesudahannya sudah sangat dekat. Nggak lama lagi. Saudara ngerti arti nggak lama lagi? Saudara bilang, dari dulu Tuhan bilang, dari perjanjian lama Tuhan bilang nggak lama lagi. Ya, nggak lama lagi, nggak lama lagi. Dari perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang nggak lama lagi. Saudara lihat, kali ini benar-benar nggak lama lagi. Kali ini benar-benar nggak lama lagi. Waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Ada satu pendeta ngomong begini, dulu orang-orang ngomong soal akhir zaman, itu faktanya cuma segini, cuma sedikit fakta yang didapat, tapi teorinya banyak, pewahyuannya banyak. Tapi sekarang terbalik, faktanya kita banyak, wahyunya itu udah tergenapi semua. Saudara tinggal lihat aja. Saya bukan nakut-nakutin, sorry. Saya bilang saya bukan nakut-nakutin. Justru saya cuma bilang saudara harus siap. Jangan sampai saudara nggak siap. Ketika Tuhan datang, saudara belum berpakaian pesta, atau ketika Tuhan datang, saudara belum layak di hadapan Dia. Saudara bilang, tapi Pak, saya kan masih hidup begini, saya masih hidup dalam dosa, begini. Tapi kan di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Nah, loh, di dalam Yesus, apa artinya di dalam Yesus? Saudara ngerti artinya di dalam Yesus? Kemarin hari Selasa, Ibu Wati ngomong sama saya, apa arti di dalam Yesus? Sekarang saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Ini baru arti kata di dalam. Satu Yohanes 2 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara menuruti perintahnya, baru saudara disebut mengenal Dia. Terus lanjutkan. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam saudara tidak ada kebenaran. Kalau saudara berkata saudara mengenal Yesus, tapi saudara tetap melakukan dosa. Terus lanjutkan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Saudara sempurna kasih Allah di dalam saudara ketika saudara melakukan firman Allah. Itu tandanya saudara benar-benar orang yang mengenal Allah. Ketika saudara mengenal Allah, saudara ada di dalam Dia. Terus lanjutkan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya. Jelas? Jelas? Saudara ada di dalam Dia? Ada di dalam Dia? Udah melakukan firman atau masih hidup dosa?
Tuhan bilang apa? Tuhan bilang tadi pagi, Tuhan bilang 3 kali ngomong kesudahannya sudah sangat singkat. Kesudahannya sangat singkat. Saya cuma kasih tahu sama saudara. Dan Tuhan kasih lihat juga, itu ada api-api turun dari langit. Bola-bola api. Itu ngancurin daerah-daerah, ngancurin tempat-tempat tertentu. Dihancurin semikian rupa. Rontok semuanya, roboh semuanya. Saudara lihat di Wahyu 6 ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Pohon ara, kalau pohon ara yang belum buah masa, itu buahnya jatuh, kayak gitu tuh. Jatuh semua ke atas bumi. Bayangin, kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, kita nggak terangkat. Kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, kita nggak terangkat. Dan Tuhan kasih saudara dan saya itu jaminan. Kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi pada akhir zaman itu. Saudara bisa lihat di Wahyu 3 Wahyu 3 ayatnya ke 19, ayatnya ke 10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya. Karena engkau turut menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Atas seluruh dunia. Ya, jadi ya, saudara lihat ya, saudara akan dilindungi kalau saudara benar-benar di dalam Tuhan. Saudara akan dilindungi. Saudara tidak akan mengalami masa susah atau pencobaan atau masa kesulitan kalau saudara benar-benar di dalam Dia. Tapi kalau saudara nggak di dalam Dia gimana? Oleh sebab itu, saya hari ini mau ngomong, gunakan waktu saudara sebijaksana mungkin. Untuk apa sih waktu itu? Ini kasih karunia loh. Saudara masih tinggal di dalam kasih karunia Allah. Saudara masih tinggal di dalam anugerah Allah. Kalau saudara masih tinggal di dalam anugerah Allah, saya cuma kasih tahu sama saudara satu: manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Wah kalau saya masih hidup dalam kasih karunia Allah, berarti saya boleh berbuat dosa, berarti saya boleh berpikir salah. Ketika saya bikin salah, saya bilang, saya minta ampun sama Tuhan dan saya pasti diampuni. Betul. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan waktu saudara yang seperti pencuri? Ketika Tuhan datang, saudara didapati tidak layak di hadapan Dia. Firman Tuhan bilang apa? Akan dibuang kok. Kalau Tuhan gak menyayangkan pokok anggur itu, kalau ranting yang utamanya, yaitu orang-orang Yahudi, apalagi cangkokannya. Tuhan bilang akan ada gempa, akan ada badai, akan ada macam-macam yang akan terjadi. Dan Tuhan bilang, itu tandanya, tidak lama lagi aku akan datang. Nanti saya akan jelasin berbagai skenario kedatangan Tuhan. Nanti kita akan bahas sama-sama berbagai skenario kedatangan Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama Mondi. Tapi hari ini saya akan ngomong soal faktanya. Kita akan bicara soal fakta, bukti-bukti sejarah yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan saudara akan lihat benar, nggak lama lagi Tuhan akan datang kok. Jadi saya cuma bilang satu, persiapkan waktumu sebaik-baik mungkin. Waktu saudara, jangan saudara manfaatkan untuk kepentingan saudara, tapi waktu saudara pakai untuk menguduskan diri saudara. Terus-menerus belajar firman Tuhan, terus menguduskan diri saudara sampai saudara kedapatan sempurna sama seperti Dia. Tuhan mau saudara menjadi peniru Allah.
Karena Tuhan telah mati dan dia jadi patron buat saudara. Patron, tahu ya patron ya? Tahu patron kan? Tahu kan? Kalau Tuhan jalan begini, Freddy harus jalan begini juga. Kalau Tuhan jalan ke kiri, Freddy harus ke kiri juga. Kalau Freddy jalan ke kanan, Freddy nggak ngikutin Tuhan. Berarti ini yang namanya ketidaktaatan. Oke, kita lanjutkan. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di sini bahasanya penurut ya. Sebenarnya ini bahasa aslinya bukan penurut, tapi peniru. Peniru. Saudara akan jadi peniru Allah. Saudara akan menjadi peniru. Artinya God imitator. Saudara niruin tingkah laku dia, perbuatan dia, semua apa yang dia lakukan, saudara harus tiru. Gimana Pak saya nirunya? Kalau saya nggak pernah baca firman, apa yang saya mau tiru kalau saya nggak pernah hidup di dalam firman? Kalau saya nggak ada waktu untuk baca firman, wah gimana mau baca firman Pak? Bangun aja jam 12. Habis bangun, bukan cari firman, cari bakul nasi. Bangun jam siang, kesiangan. Kok kalau malam gimana Pak? Malam kan jadi Batman. Malam jadi Batman, pulang pagi. Pernah lihat Batman baca firman? Ada pernah lihat Batman baca firman? Enggak ada. Tuhan mau kita benar. Tuhan mau kita ikutin jalurnya. Tuhan mau kita ikutin kehendaknya. Tuhan mau kita meniru dia. Dia berlaku ini, kita lakukan itu. Jangan dia begini, kita menyeberang ke kiri. Tuhan mau kita sama seperti dia, karena dia sudah mati dan jadi patron buat kita. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh ke arah dia. Bertumbuhnya ke arah siapa? Ke arah Yesus. Kalau saudara bertumbuh ke arah Yesus, saudara akan jadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara ngikutin kemauan dunia, saudara akan jadi seperti dunia. Tadi saya sempat ngobrol di mobil. Saya bilang gini, lebih mudah bagi kita manusia menyakiti hati Tuhan daripada menyakiti hati teman. Betul? Betul? Lebih mudah bagi kita menyakiti hati Tuhan daripada menyakiti daging kita. Betul? Betul? Contohnya apa? Contohnya nih, contoh. Banyak orang bilang gini, "Lah Pak, kalau saya nyakitin Tuhan, Tuhan pasti ngampunin saya. Tapi kalau saya nyakitin hati teman, belum tentu teman saya ngampunin saya." Saya bilang, kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Ibrani 12 ayat ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Iya, artinya apa? Penulis Ibrani bilang, kalau dari Bapak kita aja kita dihukum, kalau dari Bapak kita aja kita diganjar, apalagi dari Bapak segala roh. Justru didikan atau pendidikan dari Tuhan itu membuktikan kebaikan dia. Amin. Saya ketemu dengan teman, dia sampai bilang gini, dia ngobrol gini, dia bilang gini, "Wah Pak, kalau di musik itu," katanya, "kalau nggak mabuk itu gagal." Gagal katanya. Makanya kata Bob Marley itu kalau mau bermusik dia harus teler dulu. Sampai dia bilang gitu. Ini kenyataan. Saya ngobrol sampai dia bilang gini. Akhirnya dia bilang gini, akhirnya saya ambil keputusan, saya tinggalin dunia itu. Saya dibenci sama teman-teman saya. Teman-teman saya sampai bilang gini. Teman-teman saya sampai bilang gini, "Ya,
aturan kalau udah setingkat lu, katanya, setingkat kamu ini, seharusnya udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya. Tapi dia bilang, lebih baik saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya ini, tapi saya punya Tuhan yang beri saya damai sejahtera seluruh isi hati saya. Akhirnya dia bilang, temannya nawarin ini, dia bilang, tidak, saya nggak mau lagi, saya mau cari Tuhan. Saya bilang, orang yang kayak begini, dia tidak akan menyesal ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Lihat aja. Tapi banyak orang lebih mementingkan dagingnya, lebih mementingkan persahabatannya, lebih mementingkan keluarganya daripada mementingkan Tuhan. Ini bahaya luar biasa. Tapi Pak, Tuhan Maha Pengampun. Betul, saya bilang Tuhan Maha Pengampun. Tuhan itu pengampun, Tuhan itu sabar, panjang sabar, tapi bukan maha sabar. Segala sesuatu ada batasnya, segala sesuatu ada limitnya. Permasalahannya cuma satu, mau nggak kita berubah? Mau nggak kita menjadi seperti yang Tuhan rindukan atau Tuhan inginkan? Pertanyaan saya sama saudara, berapa usia rohani saudara saat ini? Carol udah berapa lama terima Yesus? Dari bayi, Pak. Ya kan? Kristen dari bayi ya. Tapi kan nggak mungkin ketika kamu lahir langsung ngaku Yesus. Nggak mungkin kan? Ketika kamu lahir, kamu harus bertumbuh dulu kan. Orang tua kamu harus ngajarin kamu tentang Kristus dulu kan. Ketika kamu dewasa, baru kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Nah, dari situ kamu hitung umur rohani kamu berapa. Apakah dari situ? Bukan. Umur rohani kita bukan dihitung dari berapa lama kita ikut Yesus. Umur rohani kita dihitung dari berapa dalam kita mengenal Dia. Seberapa dalam kita mengenal Dia dan seberapa dalam cinta kita sama Dia. Itu umur rohani kita. Oleh sebab itu saya cuma nganjurin sama saudara, punya hati yang bijaksana untuk menjalani hidup saudara. Itu aja. Kalau saudara ngelewatin waktu demi waktu itu bersama dengan Tuhan, saudara hidup kudus di dalam Tuhan, maka saudara akan hari-hari saudara akan tambah dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan tambah mengenal Dia, saudara akan tambah mengerti Dia, dan saudara akan tambah dekat dengan Dia. Mazmur 90 ayat ke-12. Mazmur 90 ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gimana mau bijaksana kalau kita gak pernah menghitung hari-hari hidup kita sedemikian rupa? Kita hidup suka-suka, kita hidup dikendalikan bukan dengan roh Allah, tapi kita hidup dikendalikan oleh kedagingan kita. Orang seperti ini tidak akan punya hati.